Tapi hidayah yang kita maksudkan petunjuk itu tidak bisa datang sendiri. Harus dijemput, disusul, dikaja, dicari betul. Tak bisa mentang-mentang awak umur muda baru abiko paling umur semua dia amak-amak ko lah 50 lanjut umur awak tu biko dapat hidayah seorang satu mas. Tentu lai, tentu ibu. Banyak orang kaya dan sadar begini lai. Ndak sadar orang tu dapat hidayah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Al-Bayan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang suci lagi mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berlimpah berkah dan rahmat darinya. Dan mudah-mudahan seusai pertemuan ini nanti kita selalu dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa dan maksiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Iko pertemuan awak pertama sesudah Ramadan. Ya Bu? Ada Idul Fitri juga nak? Ada Idul Fitri, Idul Adha ya nak? Kalau sampai selama Idul Fitri ila lewat mana? Idul Adha adun lay sebulan lay. Selamat hari kosan anda. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat tarawih insya-Allah. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu kamari berkah buat Bapak Ibu sadonyo insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang hamba Allah yang menyadari akan keterbatasan gerak kita, kekuasaan dan kemampuan kita, sadar akan itu, tentu kita berharap hari demi hari yang kita lalui ini semakin baik hendaknya. Ya betul Bu? Kalau sabalunyo ndak rancak, akan mungkonyo jadi rancak lah. Kalau kinilah rancak, kamu konyo labiah rancak lah, labiah elok hendaknya. Dan begitu seterusnya, semakin baik ke depannya, sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Kita di dalam Islam ini mengenal ada istilah hamba Allah yang merdeka. Dalam Islam, orang yang merdeka itu adalah mereka yang berada dalam suasana yang terang benderang,
bukan orang yang sedang berada dalam kondisi gelap gulita, kalam, kaliji, tapi berada dalam kondisi terang benderang. Itu orang yang merdeka. Bisa kita sampai ke posisi seperti itu? Bisa. Gimana caranya? Yang pertama, keinginan pribadi. Yo lai ingin awak menjadi orang yang merdeka, bisa tu mah. Tapi kalau orang lain so asabui jadi orang merdeka langku bah. Tapi awak sendiri tak niat dah, tak bisa tu dah. Atau orang lain semampu hambui awak fuah merdeka, fuah merdeka, tak bisa dah. Karena perubahan diri itu berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah merubah suatu kaum, Allah tidak merubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Yang ada pada mereka ada unsur ikhtiar, di samping percaya kepada takdir Allah. Sebagai seorang yang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini ada unsur ikhtiar. Ikhtiar gobo ada prinsip usaha dalam hidup kita untuk mendapatkan kebaikan Allah. Walaupun awak yakin sado yang terjadi ko pasti sudah Allah tetapkan, tapi awak diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Usahakanlah apa yang menjadi kebaikan akhiratmu, dan dunia go jangan ditinggal-tinggalkan. Kajajuo itu namanya ikhtiar. Tak bisa mereka sudah. Tak bisa aku agak bapangku tangan. Tak bisa mereka sudah. Harus ada usaha kalau memang mau berubah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, seorang ulama, pernah berkata, hidayah itu tidaklah datang sendiri. Ya, hidayah itu tidak datang sendiri. Kecuali Ustaz Ikrimil Hidayah, itu bisa datang sendiri itu. Ada guru asrama Ikrimil Hidayah, itu bisa datang seorang. Tapi hidayah yang kita maksudkan petunjuk itu tidak bisa datang sendiri. Kata Imam Qayyim Al-Jauzi, harus dijemput, disusul, dikaja, dicari betul. Tak bisa mentang-mentang awak umur muda baru abiko paling umur semoja amak-amak ko lah 50 lanjut umur awak tu biko dapat hidayah seorang tu mas. Tentu lai, tentu ibu. Banyak orang kaya dan sadar begini lai. Ya. Ndak sadar orang tu dapat hidayah dah. Maka hidayah ni bukan ditunggu, dicari. Nan dicari ko yang kita maksud diikhtiarkan, diusahakan. Dan kedua, awak berusaha, okey, itu salah satu jalan awak menjadi orang merdeka, berada dalam posisi terang benderang. Dan kedua, jangan lupa jadikanlah Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk dalam hidup dan berkehidupan awak. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, kata Allah dalam surat Al-Isra halaman keduanya itu. Ya. Ada kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Jadi tidak bisa hanya awak sekedar bakar rajo, jadi bau sau, tapi tanpa petunjuk. Anda bisa ada awak karajo petunjuk. Ya bu, awak pergi ke parak, tapi nak mengerti awak ke mengak di parak. Lain bisa awak menghasilkan sayur, kemudian lado awak rancak asianya. Tak bisa lah, awak nak mengerti dah. Awak cangku-cangku saya, tu tanam saya bayam, dah jadi ladonya dah. Harus pakai ilmu, pakai petunjuk.
Mau kita pergi haji, mau kita pergi umrah, pai-pai sewa haji bu. Pai haji cik dulu, pai-pai saya haji. Indahlah manasik dulu. Pahami dulu, mengawak bisuak kau ke pai haji wak mengawak, kau umrah wak mengawak, gitu. Harus pakai petunjuk. Jangankan pai haji, pai ke Padang sewa harus ada petunjuk. Ya kan? Lagi sakit awak tak ada dengan petunjuk, dak amun tak perlu petunjuk dah. Lah di kanan orang tak bisa dah lewat ke selayang. Hari hujan tabiang runtuh, jalan tutui. Tak perlu dah dengar petunjuk tarwis lah, kiranya kena macet. Orang lain lah senang hari lewat awak tunggu situ berjam-jam. Akhirnya jalan kaki ke Padang ni kerana emosi kan. Gitu. Tak begitu kita. Kita harus pakai petunjuk. Petunjuk hidup kita Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala saking dan sayang dan cintanya ke kita, saking Allah maha berkuasanya, Allah sayang dan maha perkasanya, Allah maha terpujinya, Allah ciptakan kita lengkap Bapak Ibu. Indak hanya awak tercipta dalam bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk rupa yang cantik, gagah, ganteng, sempurna. Tak hanya itu, Allah sediakan pula makan minum sehingga awak gampang untuk makan, mengawak air saukan ke minum itu pula. Dan tidak hanya sekadar makan minum, Allah tambahkan pula dengan memberikan hidayah. Allah tambahkan dengan memberikan hidayah lewat Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, jangan ditinggalkan kau hidayah nanti kau. Intinya di situ. Taraktu fikum amrain, kata Nabi, in tamassaktum bihima, lanjutan Ibu, lan tadillu abada. Apa artinya itu? Jika engkau berpegang dengan aku, tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika engkau berpegang dengan dua pusaka itu, dua pusaka, berpegang engkau dengan keduanya, engkau tak akan pernah sesat selama-lamanya. Ada dua pusaka itu Bu, Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu petunjuk tu. Ya. Itu petunjuk. Dan memang Rasulullah SAW janjikan petunjuk ini tidak bisa dilepaskan dari kita. Orang Jepang kan santiang Tuhan. Orang-orang Kalumpang pian jalan ni ke Jepang. Orang Parabek kebun tujuh bawa bitihnya Jepang ya. Orang awak akhirnya ke Jepang dulu, baru umrah nombor 2 kau. Dek ni mencaliak barasiahnya, tertibnya, rapinya, ali Bu, santiangnya. Dia santiang orang Jepang Bu. Santiang Bu orang Jepang Bu. Bisa membeli auto, buka pintu langsung. Di Kelumpang ada auto begitu lah. Buka pintu, terbuka langsung. Siko ada Bu di Parabek. Buka pintu, terbuka langsung. Saya nak buka kernet auto buka. Jepang kan itu, sehingga orang berlomba-lomba pergi Jepang. Tapi tahu tak sisi yang lain Bapak Ibu? 50.000 itu tahun catatan tahun 2000 tu. Kini lah 2022 loh. Ya, Lembaga Kesehatan PBB mencatat 50.000 dalam setahun orang Jepang tu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dari orang bansai sampai pejabat. Dari orang susah sampai orang paling senang. Kira-kira tu Bu yang terjadi tu. Tapi negaranya rapi yo, berasiah. Kemudian paling santiang, teknologinya canggih. Auto orang Indonesia saja di Jepang teratur. Apa penyebabnya tu? Karena dia tidak berpegang dengan petunjuk. Allah ciptakan dia, bukan Tuhan dia ciptakan, Allah ciptakan dia. Allah ciptakan dia lengkap dengan petunjuk, anak petunjuk. Kau tak dipaci. Kalau hanya ilmu manusia yang dipaci, sesat. Depresi, ada masalah keluarga seketik, ada apa-apa seketik, larinya langsung bunuh diri. Ada yang dewak meditu tu Bu.
Indah ada do insya-Allah. Kata kasar ndak ada walaupun ada cicit, insya-Allah ndak ada do. Ya. Karena kenapa begitu? Karena walaupun kita hidup ndak sehebat orang Jepang, ndak sesantiang mereka, ndak teknologi secanggih mereka, tapi wak punya Al-Quran yang menunjukkan awak. Bilal bin Rabah orang kaya raya, Bu? Orang kaya Bilal bin Rabah? Tidak. Berasal dari budak kan ya, hamba sahaya kan. Tapi jadi ahli neraka atau ahli surga beliau? Masya Allah, ahli surga. Abu Bakar Siddiq betul kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Tapi ada sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat lainnya tidak kaya raya. Tapi Allah pilihkan untuknya syurga. Diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah bunyi sendalnya dalam syurga. Bilal dan sahabat-sahabat miskin lainnya. Kok bisa begitu? Karena Bilal bin Rabah ini hidup pakai petunjuk. Tak hidup hanya sekedar mencari makan minum dah. Tapi hidup untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala pakai petunjuk Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini pertanyaannya, jadi awak jamaah Al-Bayan go kini go sedang berada dalam kegelapan atau sedang berada dalam kondisi terang benderang? Terang benderang dalam musaji, iyo tarang ni. So terang benderang ni dalam kegelapan yang nyata atau dalam terang benderang? Kalau seandainya dalam kondisi gelap gulita, apakah betul kita butuh dengan petunjuk Al-Quran atau tidak? Kalau terang benderang berarti kan tidak betul ya Al-Quran Karim lain. Atau dalam kondisi kita gelap gulita? Ini pertanyaan yang kita sama-sama jawab insya-Allah. Ya. Kalau seandainya kita merasakan bahwa kita berada dalam kondisi gelap gulita, maka jadikan Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah dia kitab. Ini dia Al-Quran ni warna kuning ni. Al-Quran kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, litukhrijan nas, untuk supaya engkau mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya dengan izin Allah menuju jalan Allah yang lurus, jalan Allah yang maha perkasa, jalan Allah yang maha terpuji. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh Allah telah datang kepada kalian cahaya, nur, dan kitab yang menerangkan. Kitab yang menerangkan suasana hati, suasana fikiran, rumah tangga kita, dan seterusnya. Kondisi gelap, Bapak Ibu rahimakumullah, iko kondisi nan paling babahyo. Jangan biarkan diri awak berada dalam kegelapan. Larilah dari kegelapan tu, cari di mana sumber cahaya, di mana ada cahaya. Kalau kita biarkan diri kita berada dalam kegelapan, bukan tidak mungkin gelap itu akan membahayakan kita. Bisa-bisa salah pijakan. Harusnya kare ho injak, aku na luna ho injak, lubang ho injak. Kalau ndak ada senter. Bisa-bisa salah langkah, harusnya belok kanan, awak malah lurus, masuk lubang balik. Bisa-bisa salah pegangan, harusnya basi awak paci, dinding awak paci, ikut awak paci, angin awak paci. Terlongsong awak jatuh lah balik. Ya. Dan bisa-bisa itu ya, dan bisa-bisa kita mendapatkan bahaya-bahaya lainnya kalau kita berada dalam kegelapan. Allah turunkan Al-Quran Karim, Allah berikan akal yang sehat, kelop dia. Al-Quran Karim jadi petunjuk, dilengkapi oleh hadis sunnah Nabi, tambahlah akal fikiran wak sehat, kelop dia. Bahagialah dia itu dunia wal akhirah.